Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Para jamaah Masjid Raya Bintaro Jaya Sektor 9 dan umumnya para pemirsa MRBJ TV yang semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan kaifiyah atau tata cara tentang pelaksanaan solat Idul Fitri. Yang mana sebagaimana kita rasakan saat ini bahwa di tengah-tengah pandemi yang sedang mewabah di negeri kita Indonesia, ini mengakibatkan kita yang pada saat ini sudah kepingin sekali untuk solat Id berjamaah di masjid, di tanah yang lapang. Akan tetapi dengan aturan yang diterapkan oleh pemerintah kita, dan kita pun juga harus mengikuti aturan dari ulil amri kita, maka kita dianjurkan untuk stay di rumah, beribadah di rumah, aktivitas dari rumah, termasuk juga melaksanakan solat Id di rumah. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kami akan mengetengahkan bagaimana tata cara tentang solat Id berjamaah bersama keluarga di rumah. Baiklah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, para pemirsa MRBJ TV yang semuanya dirahmati oleh Allah. Adapun solat sunnah Idul Fitri itu hukumnya adalah sunnah muakkadah. Bisa kita lakukan di rumah masing-masing bersama keluarga. Terlebih dalam masa pandemi semacam ini, kita lakukan bersama keluarga kita di rumah. Caranya bagaimana? Suami yang menjadi imam, kemudian istrinya yang menjadi makmum, anak-anaknya juga menjadi makmum. Lalu tata caranya bagaimana? Bagaimana dengan khutbahnya? Khutbah itu hukumnya adalah sunnah. Kalau memang sang suami mampu untuk berkhutbah, khutbah itu lebih utama. Tapi kalau suami tidak mampu untuk berkhutbah, cukup kita melakukan solatnya saja. Suami menjadi imam, istri menjadi makmum, anak-anaknya juga menjadi makmum. Lalu bagaimana kaifiyah atau tata cara pelaksanaan solat Idul Fitri di rumah? Sebagaimana pelaksanaan solat Idul Fitri di masjid-masjid dan di tanah yang lapang. Pelaksanaan solat Id tidak perlu diawali dengan azan ataupun tidak perlu diawali dengan iqamah, tapi langsung salah satu di antara makmum kita, mungkin putra kita, kalau misalnya hanya suami dan istri, maka sang imam tersebut atau suami tersebut yang langsung mengajak semua makmum dengan mengatakan as-salatu jami'ah. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memasuki rukun yang pertama adalah niat. Ingat, niat itu boleh dilafadzkan, boleh tidak. Melafadzkan niat hukumnya adalah sunnah menurut mazhab Asy-Syafi'i. Jadi niatnya adalah usolli sunnatan li'idil fitri rak'ataini adaan imaman lillahi ta'ala, atau yang menjadi makmum adaan makmuman lillahi ta'ala. Niat berbarengan dengan kita takbiratul ihram, ada krek dalam hati, kemudian Allahu Akbar, takbiratul ihram. Kita masuk pada rukun yang kedua, yaitu takbiratul ihram, Allahu Akbar. Nah, setelah kita membaca takbiratul ihram, maka kita disunnahkan untuk membaca takbir sebanyak 7 kali takbir. Dan di sela-sela takbir itu diselingi dengan tasbih, tahmid, tahlil. Subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ditambah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik, akan saya peragakan. Usalli sunnatal li'idil fitri rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Oke, setelah takbiratul ihram itu jangan dihitung.
Tapi setelah takbiratul ihram dihitung mulai satu takbir, yaitu Allahu Akbar, subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu Akbar 2 kali. Sama, subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar sampai 7 kali. Nah, untuk menghitung bagaimana caranya? Begitu Allahu Akbar yang pertama, rekatkan kelingking kita 1. Kemudian habis takbir kedua, rekatkan jari manis kita. Yang kedua. Yang ketiga, rekatkan jari tengah kita. Itu untuk menghindari kelupaan, ya. Untuk menghindari lupa, nih takbir sudah berapa kali gitu ya. Baik, setelah kita melaksanakan takbir 7 kali tadi, di luar takbiratul ihram tadi, maka kita membaca suratul Fatihah dengan jahar, dengan suara yang keras, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, setelah itu imam membaca surat semampunya. Jangan dipaksakan. Kalau memang imam tidak mampu membaca surat yang panjang, maka bacalah surat-surat yang pendek. Baik, setelah selesai membaca surat, maka kemudian melaju kepada rukun berikutnya. Apa itu? Melaksanakan ruku'. Ruku' dengan tumakninah. Ruku' dengan tumakninah. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kemudian i'tidal, sami'allahu liman hamidah, rabbana walakal hamdu, mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Setelah i'tidal, kemudian sujud, duduk di antara 2 sujud, kemudian sujud kembali, dan kemudian berdiri. Nah, berdiri di rakaat kedua ini juga ada perbedaan dengan solat-solat yang lain. Apa itu? Ketika kita berdiri dari sujud misalnya, Allahu Akbar, kita berdiri, ya, ingat. Nah, di rakaat kedua para jamaah sekalian, kita disunnahkan untuk membaca takbir sebanyak 5 kali, ya. Sebagaimana tadi takbirnya diselingi dengan tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir. Allahu Akbar, subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, sebanyak 5 kali. Dan setelah itu, sebagaimana yang di pertama tadi, pada rakaat pertama kita melaksanakan ruku', kemudian sujud, sampai nanti diakhiri dengan tahiyat akhir dan salam. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kalau kita lupa takbir yang 7 kali ataupun yang 5 kali? Apakah kita harus mengulang sholatnya? Tidak, karena itu hukumnya adalah sunnah. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dapat menunaikan ibadah salat Idul Fitri di rumah masing-masing bersama keluarga kita. Kita membangun keharmonisan, kehangatan bersama keluarga kita dengan melaksanakan salat Id berjamaah. Kemudian setelah itu saling meminta maaf bersama keluarga kita di rumah kita masing-masing. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, qiyamul lail kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita keluar dari Ramadan menjadi hamba yang bersih, minal aidin wal faizin wal maqbulin wa kullu am wa antum bi khair wa nahnu bi khair. Terima kasih. Baiklah para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, inilah sedikit kaifiyah atau tata cara pelaksanaan salat Idul Fitri di rumah masing-masing. Ingat, MRBJ tidak menyelenggarakan salat Id di masjid, tapi menghimbau kepada seluruh para jamaah melaksanakan salat Id, beribadah di rumah masing-masing. Terima kasih.
Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat menunaikan Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.